kemari dilanjutin. Ini 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 sampai tadi ke arah L pinggang, L5, L3, L2, L4. Kalau ini namanya L. Kalau di leher tadi namanya C, dari C1 sampai C. Ini kayak gini. Presnya tetap pakai handuk ini yang air panas. Nanti kalau dingin handuknya harus direndam lagi biar bisa ini. Terus gini. Ya, cut. Nih. Terus kemari. Terus kemari. Terus kemari. Terus ini kemari. Tuh. 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 Nah, ini kemari. Kalau ini dipanjangin bisa, ini. Nah, itu. Jadi kita nggak bolak-balik. Tuh. Naik lagi. Nah, terus wilayah ini. Nih. 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 Nah, ini. Tuh. Ini harus dipres. Tuh. Nih. Yang panas juga. Tuh. Iya. Tuh. Kesini juga. Tuh. Baru nih tekuk itu, tekuk ini, tekuk ini, tekuk ini. Macam-macam stroke. Biasanya jempolnya ada yang kemari. Itu terapinya wilayah sini nih. Ada yang kemari aja. Ini kalau jalan habis kukunya kalau dia bisa jalan. Yang paling mudah itu kalau posisinya begini dia. Kita tinggal urat yang naik ini, wilayah ini. Kita tinggal benerin ini sampai kemari lah. Nah gitu. Tuh. Tapi yang banyak begini nih. Ini kalau orang stroke nggak bisa pakai sendal. Sendal lepas di mana-mana. Nah ini. Masing-masing bagian dari semari ini, dari L5 sampai ke bawah, itu diterapi ulangnya nih 3 kali. Setiap terapi, stroke ini paling lama terapinya, bisa 1,5 jam. Jadi mendingan pijat biasa cuma 1 jam. Kadang kalau yang udah bertahun-tahun stroke-nya itu bisa 2 jam lebih, karena udah banyak yang terkunci dia punya jaringan. Yang terkunci jaringan urat, jaringan otot, segala macam. Ini kayak gini. Caranya gitu. Tuh. Ini kayak gini. Ini bisa Anda praktekkan di rumah. Ya buat Ruli tadi yang teman itu stroke, harus ente pelajarin berulang-ulang baru bisa dipahamin. Prakteknya pokoknya harus pakai air panas. Pemijitan teknik itu nggak bisa kamu pelajarin sekali aja, harus kamu pelajarin ulang gitu. Nah itu seperti ini. Nah terus ini setelah itu nanti dilatih begini, karena ini kaku atau kadang-kadang nggak ada tenaga sama sekali. Terus ini ya. Nah, itu distimulasi namanya, direcovery lagi, diperbaiki supaya fungsinya bisa kembali normal gitu. Stroke semakin cepat ditanganin, penanganannya lebih mudah daripada stroke yang udah bertahun-tahun. Apalagi stroke-nya ada gula, itu sama aja kita bekerja berat, kerja keras, dan di rumah sakit biasanya dia lebih dari 10 botol infusan. Itu semakin tukang terapisnya itu makin setengah mati kerjanya, makin setengah. Jadi kayak gitu. Seperti ini, stroke kalau misalnya baru sebulan, 2 bulan atau 3 bulan dia bisa dipulihkan secara normal. Tapi stroke ini ada banyak macamnya. Ada stroke yang nggak bisa ngomong, stroke yang
mukanya miring, terus kemudian stroke karena motoriknya, stroke karena saraf tepinya, stroke karena memorinya, stroke karena keseimbangannya, macam-macam. Stroke karena disleksia, yang paling sulit itu disleksia karena kita harus ngajarin tulis baca, ditarik lagi lidahnya supaya dia bisa ngomong, diajarin ngomong, nyusun kata-kata kayak gitu. Nah, ini wilayah ini biasanya kita stimulasi lagi sampai kemari nih ya. Ini gini aja dah yang gampangnya nih tuh. Ini harus diaktifin tuh sampai kemari. Ini biasanya nggak ada tenaga ini, gituin gumplang gitu tuh. Kita harus diaktifin. Ini kalau kita giniin, ini jatuh aja itu kuprak gitu. Nah ini kayak gini nih, nah itu tuh plak, nah itu kayak gitu stroke karena power. Kalau stroke motorik pasti powernya hilang, separuh badan tuh gak ada tenaga. Pemulihannya sebenarnya kalau penanganan terapinya lebih cepat itu nggak lama, karena dari semua stroke yang paling susah seperti yang saya bilang itu disleksia tadi. Kita harus tarik lidahnya, kelenjar liurnya harus kita aktifin gitu. Terus kemudian kita latih lagi ngitung-ngitung mulai dari angka sampai baca ABC sampai merangkai kata. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi banyak yang bisa sembuh kalau orangnya sabar dan telaten. Nah itu kayak gitu. Nih kayak gini nih. Ini harus diaktifin. Nih. Ini kalau nggak distimulasi gini, kalau nggak katakanlah dirangsang ya, kalau dirangsang bahasanya ekstrim banget. Tapi saya bilang ini stimulasi. Ini dia nggak aktif-aktif, nggak ada tenaga terus. Itu air panas tadi gunanya untuk mengaktifkan saraf-sarafnya, dari saraf otot, serabut otot, saraf urat otot, pembuluh darah, sampai ke saraf tepi. Tuh, jadi kayak gitu. Nah ini gini, kayak gini. Nah, dalam stroke ini kita harus aktifin nih. Tuh. Nah terus wilayah ini balik lagi kemari. Tuh. Nah itu tuh. Terus mari. Nah kalau sudah menggunakan ini nanti, dan kaki pun sudah diperlakukan dengan cara begini, dibenahin kayak begini, bisa pergunakan air panas tadi. Ini kita rendam lagi. Ini cuma sampel ya, jadi saya nggak menggunakan air panas, nanti berantakan. Jadi kayak gitu. Ini udah direndam handuknya di air panas, baru kita gunakan untuk ngepres gini. Cuman harus Anda kira-kira, maksudnya jangan masih panas, masih keluar asap Anda taruh di sini. Nah itu mah bisa melepuh tangan orang, apalagi dia stroke-nya karena gula. Waduh itu paling susah, pengobatannya paling susah stroke karena gula. Dia punya darah itu seperti kayak agar-agar gitu, kental. Itu kayak gini ya. Nah ini cukup begini. Nah ini, nah gitu loh. Nah ini kayak gini. Nah ini saya rasa udah lumayan jelas. Tapi kalau misalnya Anda belum merasa jelas atau perlu Anda pertanyakan masalah stroke ini dan terapinya, bisa Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti setelah selesai saya ngurusin orang sakit akan saya jawab. Jadi mungkin agak lama nunggu ya, sampai berhari-hari dan berjam-jam. Nah terus kayak gini ya. Nah terus udah kembali lagi kayak gini tadi. Nah ini, nah itu kayak gini. Karena pijat kayak gini dari atasnya ini kayak itu.
sampai kemarinya. Nah, ini diaktifin lagi namanya, aktifin urat-urat yang sudah terhenti karena kehilangan tenaga akibat dari saraf motorik tadi yang pecah pembuluh darahnya. Ini sampai kemari tuh itu. Nah, ini tangan saya sama ini ke jari-jarinya ya, cara jari-jarinya dia itu kayak gitu. Ini kita stimulasi tadi, kita kendor-kendorin uratnya supaya aktif lagi. Nah, nanti baru kita pergunakan media air hawa hangat yang ada di handuk ini untuk mengaktifkannya tuh. Sama sampai ke jari-jari ya. Ini terapinya stroke ini itu waktu lebih, orang-orang misalnya mijat 1 jam, ini paling cepat 1,5 jam kalau stroke masih baru. Kalau stroke-nya udah setahun 2 tahun itu bisa 2 jam lebih, dan kita lebih banyak menggunakan air panas tadi. Jadi gitu, kayak gitu. Nah jadi, ini kayak gini. Lakukan ini berulang-ulang. Terapi stroke itu bisa dilakukan 4 hari sekali kalau masih baru, tapi kalau yang sudah lama mendingan seminggu sekali gitu. Kalau masih baru itu cepat pulihnya. Kalau yang sudah 6 bulan ke atas, 9 bulan ya itu lakukanlah dalam sebulan 4 kali atau seminggunya sekali. Jadi demikian penjelasan pemaparan masalah stroke ini, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.